kita kerjain fruit tanning. Jadi dimana di blok vineyardnya setelah tahun baru mereka semua tuh udah pokoknya di semua kawat-kawatnya tuh udah di wire lifting semuanya gitu untuk yang ke finalnya. Dan juga sehabis itu kalau misalnya yang weightlifting grup kita yang ngerjainnya gitu loh. Manajer ini bukan manajer itu punya berapa blok vineyard yang mereka manage, dan mereka punya permanen pegawainya. Mereka spesialis di untuk yang manage untuk misalkannya, dan juga mereka ada traktor itu udah semuanya ya untuk trimming, terus spray, dan juga manajernya juga jadi itu kayaknya ada 2 orang atau 3 orang gitu, dan salah satunya tuh dia viticulturistnya juga gitu. Jadi mereka tuh yang involve semuanya, dan kita kasih kerjaan untuk grupnya kita tuh yang untuk kontraktornya yang untuk ngerjain yang daily basisnya gitu, kayak misalkannya kerjanya dari season ke season lah ya. Karena sekarang ini musim yang summer season saat ini. Kerjanya ya dari shoot tanning, wire lifting, terus butt rubbing, dan juga skirting nanti juga ada gitu, semuanya gitu lah ya. Dan yang untuk musim winter season tuh seperti kayak itu pruningnya gitu, dimana potong, tarik, dan ikat juga gitu ya. Tapi dan sekarang untuk saat ini kita ngerjain di musim summer. Kita ini saat ini shooting. Jadi kemarin terakhir tuh sebelum tahun baru pokoknya semua kerjaan seperti final weightlifting itu udah selesai lah ya. Nah, untuk ke blok vineyard ini kita sebelum kita masuk nih ya, mereka sudah di trim atasnya, dipotong gitu, dan tengah-tengah itu di leaf plucking itu. Jadi daun-daun itu cabut-cabutin semua gitu daun-daunnya pakai mesin ya. Jadi kita sekarang ini kita fruit tanning, bukannya shoot tanning, fruit itu kayak buah-buahannya, dimana kita misalkannya manajernya suruh kontraktornya ini, gua mau lu kerjain buang-buang yang buah-buahnya gitu. Fruit tanning itu jadi buahnya itu dikurangin gitu loh. Semua vineyard tuh beda-beda jadi tergantung dari viticulturistnya. Jadi salah satu dari mereka tuh bilang, oke, gua mau kurangin buah, taruhlah untuk blok ini lah ya, kita disuruh buang sama 10 bunch dia punya buah-buah itu dipotong-potong, dibuang-buang aja, dipotong terus dibuang tanah gitu, nggak diambil, nggak diapa. Dan buah itu juga belum matang gitu, karena mereka tuh takutnya nanti di clamping itu kayak buahnya tuh kayak lebat gitu lah ya. Kalau kena hujan atau gitu, kalau itu itu bakalan bisa busuk. Makanya mereka tuh mau dikurangin buahnya gitu. Dan juga untuk harvest nanti mereka tuh nggak mau udah ditargetin, oke, sekian banyak blok, misalnya blok A ini bagi ini, misalnya blok A gitu ya. Mereka untuk masuk ke winery mereka ingin maybe satu contohnya gitu lah ya, tapi ada kelebihan, mereka mesti buang gitu loh ya. Dan itu untuk menjaga juga kesehatan buahnya juga gitu, jadi nggak kena disease atau apanya gitu lah ya. Jadi untuk di blok ini kita ada berapa orang kemarin ya, 12 orang, 11-12 gitu ya. Itu kerjanya cuma buang-buang buah-buahnya aja gitu di tanah gitu. Kita datang, setiap orang satu row, kita tuh sepanjang jalan potongin, selesai ujung
balik masuk lagi, jadi beda-beda gitu per orang, 12 orang, 12 ke dalam, 12 terus keluar lagi 12, itu dari 24 row gitu, set. Dan ini juga nggak asal buang-buang juga gitu. Per pohonnya misalkannya kan ada 4 ranting yang diikat di wire-nya gitu lah ya. Jadi setiap pohon mungkin 10 gitu ya, nggak boleh lebih, nggak boleh banyak juga gitu. Nggak, dan juga kalau misalkannya buahnya nggak terlalu banyak ya nggak dipotong lah ya. Bisa ketahuan berapa banyak gitu kan. Kalau misalnya pohonnya masih pohon kecil yang pohon tambahan gitu ya, yang misalnya diganti ya itu juga nggak dihitung karena kan masih kecil, nggak ada buahnya, jarang buahnya gitu ya. Jadi apa yang udah ada pohon-pohonnya dan buah udah ada ya kita buang-buang aja buah-buahnya gitu. Dan ini contohnya tuh yang bisa teman lihat, pakai gunting snips, dimana kita mesti dilihat juga dulu gitu men, ini ada di bagian yang yang adem nggak kena mataharinya gitu lah ya. Dan kita ya disuruh mulainya dari kayak begini gitu paginya, tapi kalau siang hari aja 10-an tuh udah panas, jadi nggak ada tempat untuk ngumpet dari matahari, kena semua gitu. Nah nanti setelah ini setelah selesai fruit tinning ini kan kita kan pindah lagi nih ke blok mana lagi ya. Kita dari blok A ntar pindah ke blok B. Nah nanti blok A, blok B, blok C, blok D. Nah nanti disuruh balik lagi, itu udah dikasih jadwal juga. Oke, gue mau tim kerjain dulu, fokusin untuk fruit tinning dulu. Nah nanti habis itu kita balik lagi kerja untuk skirting ya. Skirting itu yang kayak nanti ada juga video klipnya yang lain, bakalan diupload. Tapi ya skirting itu kayak itu masuk skirting dan juga butt rubbing itu, dan rustok kalau di bawah mesti dicabut-cabutin. Jadi kita tuh mesti yang berjatuhan gitu nanti tuh mesti tuh kayak di bawah nanti tuh yang contohnya tuh yang ada di ranting-ranting ada di bawah gitu tuh mesti dibuang-buang itu contohnya tuh ya, yang udah mati tuh rantingnya nanti itu kerjaan berikut lagi, beda lagi kerjaannya gitu ya. Jadi ini untuk saat ini aja itu udah kelihatan tuh ya, yang udah kelihatan kayak agak tipis tengah-tengahnya itu karena sudah di leaf plucking pakai mesin mereka gitu, bisa kelihatan gitu lah ya. Jadi kita kesini dalam tuh kelihatan kan tuh ya, berikutnya lagi ini tuh udah kelihatan buah-buah itu di bawah tuh. Nanti balik lagi untuk tuh yang jatuh tuh yang ada di bawah tuh, di rantingnya tuh, di bawah kawat, di bawah irigasi ya. Jadi teman-teman bisa lihat semua tuh pertama kita buang-buangin dulu buah-buahnya. Contohnya itu kayak 10 buah atau berapa gitu, semua blok beda-beda, ada yang mau 10, ada yang mau 12, ada yang mau 8 untuk satu sisi ya. Nanti ada lagi yang untuk blok beda lagi maunya 10. Oke, Tuhan ini masih kurang, lu mesti balik lagi. Itu bukan salah kita ya, kemauan dari manajernya. Jadi itu bukan kayak kerjaan ulang gitu, enggak. Ini kayak oke, Johan, gue mau dulu balik lagi untuk kerjain sisi sebelahnya gitu loh. Gue mau buangin lagi 12 karena takutnya tuh kalau misalnya kebanyakan buah, nah ya kena hujan, itu bakalan ribet dan juga tuh bakalan lama juga kalau misalnya untuk kalau nggak dibuang, karena nanti takutnya bikin busuk. Satu buah aja, satu butir buah bunchnya gitu kena busuk, udah itu bakal merembet itu dari satu biji itu kita nyebar jadi satu bunch, tinggal nyebar satu tangan, one arm, kita bisa nyebar ke pohon nyebar semuanya gitu. Jadi lebih alangkah baiknya sekarang ini di fruit tinning dulu gitu loh ya. Makanya itulah gunanya untuk di fruit tinning sama di clamping itu dimana buah-buahannya tuh banyak satu tempat gitu, misalkan segini tadi ini ya, ada gondolan gitu banyak banget gitu. Itu juga mesti hati-hati juga, mereka tuh mau mesti dibuangin juga gitu ya. Jadi setiap blok bakalan beda-beda
masa pertumbuhan untuk harvestnya nanti, dan juga tergantung dari pohon-pohonnya mereka juga gitu loh ya. Ya jadi ini kerjaannya gampang sih, tapi mesti hati-hati juga gitu loh, nggak mau lebih nggak mau kurang ya. Misalkan ini targetnya misalnya mau 10 dibuang Johan, ini bilang sama grup lu oke 10 buah 10 buah itu ya itu saya 10 bunch gitu, 1 bunch 2 bunch gitu loh, hitungannya 1 2 3 tuh. Ada ntar misalkan manajer lewat, dia masuk ke random row gitu, dia bisa lihat satu pohon ada 8 10 ada lebih, dia bisa tahu juga ini kelebihan banget nih. Misalnya ada orang itu 120 bunch dibuang, buset. Jadi kayak gini mesti hati-hati juga gitu loh ya. Jadi setelah satu ranting itu pohon satu, pohon kedua beda lagi gitu, jangan samain, mesti beda gitu, dan buangnya mesti di bawah, langsung ke bawah tanahnya gitu. Terus juga tuh buahnya tuh bakalan mati sendiri, nanti bakalan kering dan bakalan mati juga gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih, pokoknya ya iya sih wastage gitu ya, tapi ya gimana sih kemauan dari yang punya kebun dan dari manajernya. Karena salah satu manajer tuh dia viticulture, dia tahu kalau misalkannya buahnya terlalu kebanyakan itu juga mesti dikurangin gitu ya. Jadi untuk merawat juga, dan nanti misalkan untuk musim harvest juga tuh tergantung juga ya teman-temannya, karena tuh dari pihak winery-nya sebelum mereka bisa untuk bikin wine-nya tuh mereka mesti tahu gitu berapa banyaknya yang mereka inginkan untuk di harvest untuk masuk ke winery sebelum mereka kelola gitu dari pihak dari pihak winery-nya gitu. Jadi tergantung, beda lagi viticulturist sama winemaker. Winemaker itu yang ya itu pembikin wine, dan itu beda bidang lagi gitu loh. Jadi kayak dari poin A, poin B, poin C gitu. Contohnya nih kayak kemarin musim COVID-19 ya, tahun 2020, dimana tadinya tuh di New Zealand mereka kebingungan, kan ada 2 tim nih ya, tim untuk yang summer season sama untuk tim winter. Nah itu bulan 3 waktu di lockdown itu masih musim dari 7 bulan itu mereka masih pakai musim summer, dan musim summer sedangkan pruning musim winter. Pas lockdown mereka nggak bisa keluar, nggak bisa masuk ya kan, orang-orangnya gitu, dan orang dari luar gitu, apa mereka ada musim pekerjaannya dari musim summer, mereka tuh mesti belajar dari nol dasar gitu. Mereka tuh nggak tahu apa yang mereka kerjakan. Untuk kita tuh ada yang pengalaman semua gitu, orang-orang lokal gitu. Jadi ya puji Tuhan kita bisa kerja untuk musim winter, untuk pruningnya gitu loh ya. Jadi ya puji Tuhan banget kita ya dapat kerja yang big block itu kan. Mereka mau nggak mau mereka mesti cari orang yang apapun juga, tapi untuk kita ada orang pengalaman juga gitu. Jadi ya kita bisa masuk kerja mulai udah west sampai sekarang gitu loh ya. Jadi dan itu juga kalau misalkan kayak begitu kita bakalan diingat itu, oh ya mereka bantu kita gitu untuk ini, jadi kasih kita kerjaan gitu untuk musim ke musim atau bagaimana ya. Balik lagi kerjaan ini nih nanti juga tuh setelah pasang kayak beginian, setelah kita buang-buang kayak gini nih, buah-buahnya di ground, tuh yang ada di bawah tuh ranting itu bisa kelihatan tuh ke bawah gitu. Nah itu nanti kayaknya besok kita balik ke blok ini lagi untuk karena ini kerjaan ini kita kerjain kemarin waktu hari Selasa ya, tapi pas hari Rabu kemarin hujan, Kamis kita beda tempat, hari ini sama kemarin juga beda tempat. Jadi besok kita balik ke sini untuk skirting ya. Itu apa yang di bawah gitu dibuang-buang itu nanti tuh yang ranting-rantingnya tuh, karena itu takutnya nanti ya
itu tambah tumbuh besar gitu. Dan kalau misalnya ada bisa mati itu bagaimana, takutnya nanti menghalangi dan juga apa namanya nggak kelihatan rapi, bisa bikin repot apa tuh gimana. Nah nanti kita datang tuh besok untuk untuk mengerjakan yaitu apa namanya skirting, dan juga apa yang ada daun-daun kecil-kecil gitu yang ada di trungnya itu, yang di badannya tuh nanti kita mesti dibuat rabing juga gitu teman-teman ya. Jadi tuh kalau teman-teman tahu masalah kerjaan kebun anggur, apalagi orang-orang misalkannya dari yang udah yang pernah datang ke New Zealand, yang pernah kerja di kebun anggur, kalian pasti akan tahu musim apa gitu. Yang untuk saat ini musim summer. Kru untuk tim summer juga nanti bakalan tahu gitu loh. Dan juga ini ada di Blenheim, Marlborough Region, South Island. Dan para pekerja yang tim RSC dari orang Indonesia kerja di perkebunan anggur juga, yang kerja di perusahaan lain, mereka tahu, kalian pasti akan tahu semua gitu loh ini kerjaan apa gitu ya, untuk tim summer ya, fruit thinningnya gitu ya. Jadi kalian semua bakalan oh ya ini kerjaan kayak gini, pernah hafal dan ini kerjaan apa gini ya. Jadi ini ya tapi kalau misalnya untuk tim winter, mereka pasti bakalan nggak tahu karena ini bukan musim winter, ini musim summer punya gitu. Dan ini tahun musim summer 2025 ya, sebelum harvest. Nanti habis ini setelah buang-buangin fruit thinningnya, terus skirting, nah nanti tuh tunggu berapa waktu lagi kita akan balik untuk pasang nets ya. Pasang nets itu juga tergantung, ada yang overhead, yang over, atau yang side nets yang untuk sampingannya gitu loh. Jadi tergantung bagaimana. Nanti kalau misalkan itu pasang kayak begitu, paling juga butuhkan berapa orang, 2 orang untuk running nets, dan bakal butuhkan tim banyak untuk clipping ya. Jadi itu tuh sebelum harvest dikasih pasang nets dulu, terus dikasih di clip kerjaannya. Dan juga nanti bakalan kalau misalkannya buahnya belum ready, belum siap untuk di harvest, tergantung juga nih ya teman-teman dari viticulturist ya. Misalkan mereka bilang oke, ini buah belum siap, tapi hujan, tapi ada yang busuk, lu mesti buang-buang lagi gitu loh. Nah nanti mereka tuh bakalan suruh kita balik lagi gitu loh untuk kerjakan itu. Jadi ya para kontraktor tahu kalau salah lagi udah pasang nets gitu terus banyak hujan gitu ya, terus mereka mesti spray. Nah pasti kan ada ya beberapa gitu yang nama kerjaan itu Botrytis drops. Jadi yang udah kena disease itu mesti dibuang-buangin. Takutnya kalau nggak dibuang-buangin itu bakal menyebar semuanya gitu loh ya. Sama kayak misalkan nyebar satu itu juga satu bunch tuh gitu tuh kena disease gitu ya. Udah, mereka tuh mesti siap-siap, mereka mesti tahu melacak itu ada di mana gitu. Nah mereka tuh pasti manajer bakalan driving around dan bakalan ngecek random row. Kalau misalnya menemukan ada yang botrytis kena disease, nah mereka tuh mau nggak mau mesti kerjaan itu botrytis drop. Kalau enggak, bakalan kena busuk semua tuh buah-buahnya, malah jadi nggak bisa harvest, nanti malah jadi busuk semua gitu. Nah tapi ya teman-teman ya, ada kerjaan lagi yang lain gitu, seperti bekerja untuk mereka bikin wine-nya tuh ada nama wine itu wine desert wine, dimana tuh mereka pakai untuk buah-buah yang busuk itu yang bakal harvest nanti itu belakangan itu beda lagi gitu. Beberapa wine itu yang bisa yang bikin desert wine yang yang agak manis gitu, desert wine-nya ya. Jadi untuk semua teman-teman yang pengen tahu atau sudah tahu juga tentang pekerjaan di vineyard, especially kita tuh berada di lokasi di Blenheim ya, di Marlborough Region, South Island, New Zealand. Jadi kalian kalau ada waktu atau bagaimana ya, silakan monggo. Banyak kan sih gue tahu tuh banyak orang Jawa yang kerja di
buat anggur bagian tim-tim apa namanya kontraktor gede-gede gitu. Itu orang Jawa dan orang-orang Bali deh tuh kayaknya tuh yang banyak kerjaannya, yang banyak pekerjaan di perusahaan itu ya. Jadi kalian sih yang misalkannya ada nggak sengaja ngelihat ada video klip ini ya silakan monggo di nonton, di like, dan juga kalau ada masukan atau bagaimana silakan monggo di komen juga ya. Jadi kalian bisa tahu juga gitu, mungkin kalian misalkan yang musim apa tim kru yang musim apa namanya winter ngeliat iya kerjaan ini ya saya tahu ini ya, monggo silakan apa namanya di subscribe apa namanya, jadi bisa tahu juga gitu cara tangan dan bagaimana tahu kerjaannya gitu ya. Dan juga ya jadi kalian semua yang belum tahu ya bisa tahu apa suka juga, jadi bisa tahu juga ya dengan like dan juga subscribe juga lah ya. Jadi bisa tahu semua lokasi ada di mana dan kerjaan itu apa aja ya. Jadi ya untuk saat ini sekian dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, meluangkan waktu untuk menonton video klip ini. Jangan lupa juga ya, tadi bilang subscribe juga lah ya, supaya semua bisa tahu gitu apa namanya video klip ya terkait juga sih di apa namanya Nawan Family Channel. Jadi bukan hanya kerja di kebun juga, tapi juga ada video-video lain mungkin ada di mana gitu ya. Thank you for watching. Jangan